shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life, I'm my 44 to your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Mas Latif dapat memimpin doanya. Kita duduk, doa mulai. Doa start. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, adakah di antara teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir, jadi tidak ada yang absen ya? Iya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kepada anak-anak silakan untuk berdiri. Siap, Ibu. Ayo baca Akila yang semangat. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan anak-anak dapat duduk di tempat duduk kalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, adakah di antara kalian yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Silakan, Mbak Dia. Minggu lalu kita telah belajar tentang interaksi sosial di sekolah. Baik, benar yang dikatakan oleh Mbak Dia. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai interaksi di sekolah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial di sekitar tempat tinggal. Nah, tujuan kita mempelajari tersebut yaitu untuk mengidentifikasi contoh penerapan dari sikap interaksi sosial di lingkungan sekitar sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, di antara kalian adakah yang suka berinteraksi dengan tetangganya atau temannya di rumah? Saya, Bu. Saya enggak, Bu. Nah, saya kenapa tidak suka berinteraksi? Malu, Bu. Jadi Mbak Satra di rumah tidak pernah bermain dengan temannya? Ya, enggak punya teman, Bu. Baik, untuk Mbak Sakila, anak baiknya bermain ya, agar dapat memunculkan rasa percaya diri, kebersamaan, setia kawanan sama teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang tentunya akan kalian simak. Ya, ya, Bu. Mohon anak-anak duduk menyimak videonya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terasa
Tidak mungkin kejadian gotong royong kalau tidak ada komunikasi antar individu maupun kelompok. Jadi, gotong royong dapat mencerminkan satu penerapan atau sikap interaksi sosial yang terjadi di lingkungan rumah. Selanjutnya, ibu akan membagi menjadi dua kelompok kepada kalian. Kemudian, ibu akan memberikan lembar kegiatan peserta didik. Untuk kelompok 1, Mas Latif, Mbak Ayu dan Mbak Aulia. Kelompok 2, Mbak Dia, Mbak Si dan Mbak Sakura. Tapi jam 1 dulu ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan dari LKPD. Yang pertama, tuliskan nama dan kelas kalian kepada kolom yang sudah disediakan. Kemudian kita adalah contoh dari masing-masing bentuk interaksi sosial yang sudah ibu berikan di sini. Ini disusun secara acak. Jadi nanti kalian bisa membacanya terlebih dahulu dan memilih. Kemudian tuliskan pada kolom contoh interaksi yang sudah ibu sediakan. Sesuaikan dengan contoh interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di sini masih ada yang kebingungan atau kesulitan? Tidak. Mbak Sakila, ngantuk sekali ya? Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, ayo kita ice breathing terlebih dahulu biar semangat. Oke, ibu akan mengecek semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. 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 Sudah. Pada masing-masing kelompok dapat mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Mana yang susah, Mbak Sakila? Sama-sama. Bu, sudah Bu. Kelompok 1 lebih cepat ya daripada kelompok 2. Sabar Bu. Waktu 15 lagi kepada kelompok 2. Kalau sudah dikumpulkan sampai di meja. Kelompok sini disimpan lebih dahulu jawabannya, nanti dipresentasikan ke depan. Baik, Bu. Sudah? Baik, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok dapat maju untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Oh gitu. Iya. Jadi karena
sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu maupun kelompok. Interaksi sosial itu yang paling sederhana terjadi di lingkungan keluarga atau rumah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa interaksi sosial dapat terjadi jika syaratnya terpenuhi. Adapun cara dari interaksi sosial yaitu ada komunikasi dan kontak sosial. Adapun kontak sosial merupakan bertemunya antara kedua belah pihak secara fisik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua ada komunikasi, yaitu hubungan timbal balik antara sesama manusia yang dapat diwujudkan melalui gerak-gerik fisik, perasaan, dan pembicaraan. Nah, adakah di antara kalian yang membantu ibu untuk membacanya? Saya. Baik, Mbak Dia. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles Peyomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Terus yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Dan yang terakhir, melibatkan dimensi waktu mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik, yang sudah dibaca oleh Mbak Dian sudah benar bahwa ciri-ciri dari interaksi sosial itu tentunya pasti ada individunya. Bagaimana kalau interaksi itu tidak ada individunya? Bagaimana untuk memulai pembicaraan dan interaksi? Apakah bisa? Iya. Contohnya, ibu berbicara kepada kalian, otomatis itu memenuhi tadi salah satu syaratnya yaitu kontak sosial dan komunikasi. Dan itu termasuk pada ciri-ciri pertama terdapat jumlah pelaku yang lebih dari seseorang bahkan lebih. Seperti ibu berinteraksi dengan kalian, contohnya itu interaksi antara individu dengan kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu. Jadi kalau ibu bisa mengajar kepada kalian, otomatis ibu melakukan pembicaraan. Itu ada tujuannya atau enggak? Ada. Apa tujuannya? Untuk belajar. Kalau tidak ada pembicaraan di kelas, bagaimana bisa menyampaikan materi di pembelajarannya? Bagaimana kalian dapat mengerti apa materi yang sudah ibu ajarkan? Terus yang keempat itu ada melibatkan dimensi waktu mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contohnya kalau sejarah itu pasti nggak mungkin kalau cuma diem aja. Pasti ada pembicaraannya, ada terjadi interaksi seperti itu. Yang kedua, dari membantu ibu membaca. Saya. Tahu ya? Syarat interaksi sosial yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial bersifat primer adalah kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder yang terjadi secara tidak langsung, bahkan atau menggunakan media umum seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Baik, selanjutnya bahasa kila. Kedua, ada komunikasi, Bu. Unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, ada komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya ada pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya yang berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Selanjutnya ada media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film yang biasanya memberikan pesan tersurat. Dan yang terakhir ada efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Baik, yang sudah dibaca oleh Mbak Aulia dan Mbak Safra itu sudah benar bahwa kontak sosial itu dapat dua jenis, primer dan sekunder. Kalau komunikasi primer itu terjadi secara langsung yaitu bertatap muka, seperti kita ini sedang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Itu ada kontak sosial yang bersifat sekunder yaitu tidak langsung. Misalkan kalau ibu tidak dapat menghadiri
5. Nah, itu contoh kata-kata kelompok. Bisa kau kasih bermain, kita boleh menang sama kalian masuk berarti. Ya. Maka kamu kasih kelompok kan? Nah, sekarang yang kepada saya biasa kan? Nah, sosial sudah tergal. Saya masalah di mana dan sosial terjadi di mana tergal. Salah satu toleransi di mana adalah beda dengan apa yang dilakukan. Kalau permainan lainnya, maka permainan sama di mana lain sama aku jam-jaman juga setiawan. Yang ketiga adalah yang jadi banyak tergal. Terus selanjutnya adalah sosial di mana tergal. Yang pertama adalah sosial di mana tergal. Yang kedua adalah yang tergal. Yang ketiga mungkin kita harus kita yang sama di juga. Nah, yang sudah dibahas tadi mulai kita sosial sudah tergal. Nah, memang ada sosial sudah tergal. Itu kita ada sekali. Saya sudah main. Saya dapat mau jual sama. Nah, sama kalian supaya dapat lagi juga setiawan kalian. Yang lain dapat gimana di sini. Kenapa di sana dulu? Karena kalau kita bermain di komputer, tapi harus main di komputer. Dan itu kan belakang bisa sampai jam berapa. Apa sih biasanya kalau main dengan kalian bisa berapa? Betul. Masa beda? Oh, yang bilang yang itu. Nah, yang kalau main game kalau itu kan bisa kita berapa kan juga. Kalau kita main sama, kalau kita bisa bukan kalau udah main sama kita semangat karena ada banyak. Nah, contoh lagi di lingkungan sekitar tempat tinggal itu kalau kalian misalnya ada tetangga kalian yang tertimpa musibah atau sedang sakit, pasti kalian akan menjenguk kan? Iya. Di sini siapa yang tidak suka ikut orang tuanya yang menjenguk tetangganya kalau sakit? Bahasa kita apa bahasa kita? Saya takut. Baik, selanjutnya materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Adakah materi yang sudah Ibu sampaikan mungkin belum jelas atau sulit dipahami? Sudah. Tidak ada yang kesulitan? Tidak. Selanjutnya, di antara kalian siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Saya. Nadia. Oh, Latif, silakan Mas Latif. Saya Bu, jadi hari ini kita belajar mengenai interaksi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal beserta tentunya dan penerapan interaksi sosial sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Baik, beri tepuk tangan kepada Mas Latif. Yang disampaikan oleh Mas Latif tadi sudah benar bahwa kita hari ini sudah belajar mengenai interaksi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal beserta contohnya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian pada materi yang sudah dijelaskan, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Ya. Jawabannya Ibu simpan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Tidak? Tidak. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Nah, Ibu harap kalian dapat membaca pada buku halaman 79 untuk dipelajari terlebih dahulu. Jadi pada saat pembelajaran nanti, Ibu dapat bertanya kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari. Sudah paham? Paham. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada Mas Latif dapat memimpin doa. Kita duduk, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih